kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Bahwa ini adalah berbau ancaman. Interpretasi seperti ini juga ditopang atau diperkuat dengan fakta-fakta lain, sampai ada insiden yang menimpa kiai kita di Karawang khususnya ya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah mau ngajak kekerasan sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi rasa dengan Anda dan juga ingin bertanya kepada Anda, barangkali Anda memiliki informasi terkait dengan satu video yang beredar dan juga membuat terusik jiwa nasionalisme saya lah gitu ya. Mungkin juga Anda apabila menyimaknya. Namun demikian, saya perlu garis bawahi bahwa video ini adalah potongan yang tentu ada bagian depan dan belakang. Namun demikian, pada bagian yang beredar ini cukup mengusik dan perlu juga untuk kita sikapi secara bijaksana. Artinya dengan hati yang lapang, bijaksana, walaupun mungkin ada keterusikan di antara kita coba cari informasi atau coba mempelajari dari kalimat yang beredar ini. Biar tidak penasaran, saya akan putarkan kepada Anda. Video yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ba'alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak deh. Iya, betul. Saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi. Serius? Enggak, benar Bib, serius. Bagaimana menurut Anda, walaupun mungkin Anda sudah pernah menyimaknya ya. Sekali lagi saya garis bawahi, ini adalah potongan. Tetapi sepintas menunjukkan kalimat ini berdiri sendiri. Artinya ada orang bertanya, ada orang menjawab, kemudian diperjelas. Bahwa intinya kalau kaum Ba'alawi ini bersatu, total kurang lebih 4 juta. Dan lebih banyak yang tidak tercatat. Mungkin yang dimaksud adalah tidak tercatat di Robitoh Alawiyah. Kalau kaum Ba'alawi ini bersatu, selesai Indonesia atau Indonesia selesai. Apa yang dimaksud dari kalimat ini? Tentu semua orang memiliki interpretasi sendiri. Dan kapan video ini dibuat kami juga tidak tahu. Maka kami harus garis bawahi di dalam menyikapi video ini. Walaupun di antara kita cukup bergetar karena kita memaknai sesuai pemikiran kita, namun coba kita lebih bijak menyikapi. Pertama, saudara-saudaraku sekalian, kalau umpama video ini memang seperti anggapan kita, interpretasi kita, bahwa ini adalah berbau ancaman, kalau ini dikaitkan dengan persoalan nasab mereka, kemudian muncul pernyataan seperti itu, yang ini juga ditopang atau diperkuat dengan fakta-fakta lain, seperti di antara mereka melakukan ancaman, termasuk baru-baru ini di kolom komentar kami ada yang melakukan ancaman juga. Tapi untuk kali ini saya tidak sampaikan kepada Anda, yang mungkin di lain waktu. Kemudian juga seperti ya beberapa kali di Jawa Timur, bahkan ada yang mau memberikan dengan tegangan tinggi. Kemudian juga sampai ada insiden yang menimpa kiai kita di Karawang khususnya ya. Yang sampai hari ini kami juga belum mendapatkan informasi secara rinci bagaimana penyelesaiannya persoalan yang terjadi di Karawang yang menimpa Kiai NU dan anggota Banser. Melihat dari sini, maka saya memaklumi jika ada yang memaknai secara subjektif bahwa apa yang dikatakan dalam video tadi itu adalah dalam tanda petik barangkali semacam ancaman kalau mereka bersatu, selesai Indonesia. Yang pertama. Dan yang kedua, lagi-lagi mari kita coba untuk lebih bijaksana. Kita coba cari sama-sama dari mana video ini asalnya, kapan dibuat, dan siapa mereka-mereka ini. Kalau yang kami terima ini adalah unduhan dari TikTok. Dan kebetulan saya tidak memiliki TikTok sehingga tidak tahu. Jadi mohon informasinya seperti apa video lengkapnya agar kita lebih
bisa mengetahui secara rinci apa yang dimaksud dengan penyampaian tadi. Yang ketiga adalah kalau umpamanya ini berkaitan dengan nasab, ya, nasab mereka, dan kemudian juga dibarengi dengan berbagai hal yang dilakukan oleh sebagian dari mereka berkenaan dengan pengaburan sejarah perubahan identitas makam-makam tokoh pada masa lampau, lalu mereka berbuat seperti ini tentu adalah tindakan yang konyol. Sebab kalau kaitannya dengan nasab mesti dijawab secara kajian juga. Ya. Kajian tentu dijawab dengan kajian, tesis dengan antitesis. Tetapi yang benar-benar sesuai dalam koridor keilmuan yang disepakati para ahli. Jadi tidak sepihak-sepihak. Kalau kaitannya dengan pemalsuan sejarah, perubahan identitas makam, mestinya mereka membuktikan kebenaran dari klaim mereka. Bukan lantas membuat gaduh suasana dengan memberikan statement-statement yang sifatnya ancaman. Kemudian berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, kalau memang interpretasi yang kami sampaikan atau yang diduga oleh sejumlah sahabat berkenaan dengan tujuan video ini benar, maka ini menunjukkan bahwa mereka memang sudah mau ngajak kekerasan. Sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh sebagian dari mereka dan orang-orang yang pro mereka. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka itu sekali lagi saya tekankan di sini, bukan takut urusan berantem itu hanya menang kalah. Cuma bagaimana menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa ini yang harus dipupuk. Maka dalam hal ini saya setuju dengan pendapat sejumlah tokoh termasuk Bang Haji Oma yang bertanya terhadap Menteri Agama untuk menjembatani persoalan ini biar selesai sehingga tidak ada perpecahan yang berkelanjutan. Namun sebagaimana kita ketahui, Pak Menteri kita menjawab secara normatif dan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Intinya bahwa pemerintah terkhusus Kementerian Agama yang memiliki tugas yang sesuai dengan amanat kementerian. Berkenaan dengan hal ini yang sifatnya fatwa, kata beliau ya ulama, yang oleh Bang Haji diartikan ulama ini adalah MUI. Barangkali dengan apa yang disampaikan kemarin itu MUI melakukan kajian lalu memberikan fatwa, atau mungkin kumpulan ulama yang diajukan terhadap pemerintah sehingga pemerintah bisa melaksanakan dari apa yang telah diajukan oleh ulama tersebut. Kalau dalam podcast Bang Haji kemarin nampaknya penekanannya lebih kepada persoalan agama, karena memang Prof. Nasar adalah seorang menteri agama, maka dijawab dalam koridor Kementerian Agama gitu. Kalau umpamanya kita melihat atau ini lebih ditekankan, bukan tidak dibahas tapi lebih ditekankan kepada efek yang terjadi, persoalan yang muncul, berikut dinamika yang lain, barangkali jawabannya beda. Dan itulah yang kami harapkan dari pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang berwenang. Karena apa? Kalau tidak demikian persoalan ini terus berlanjut, kemudian bukan diselesaikan secara ilmiah kalau berkenaan dengan kajian ilmiah, bukan diselesaikan dengan bagaimana memberikan bukti-bukti kebenaran dari yang telah dibelokkan atau mengaku kalau dirinya telah salah. Tetapi malah yang muncul adalah percikan-percikan api yang bisa menjadikan satu sama lain saling berpecah belah. Ini kan yang sangat tidak diharapkan. Dan kembali kepada statement dalam video tadi, sekali lagi kami berharap kita untuk bijaksana di dalam menyikapi, mencari sumber datanya seperti apa kelanjutan dan sebelumnya dan siapa penyampainya, dan dari sini kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain yang sifatnya akan menjadikan sesuatu yang positif. Artinya kalau memang itu ancaman, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau itu ternyata ada kalimat depan dan belakang yang tiada kaitannya dengan ancaman, ya bagaimana kita menyampaikan ulang supaya ini tidak menjadi fitnah yang berkelanjutan. Kan seperti itu ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, barangkali di antara Anda ada yang memiliki video panjangnya dan mengetahui siapa dua orang tersebut, mohon diberikan informasi di kolom komentar, yang dengan demikian kami akan mempelajarinya. Dan dengan mempelajari itu tentu kita akan memupuk pembelajaran lebih dalam lagi di dalam menyikapi persoalan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.